Jadi penjabat ini berbeda dengan pejabat. Pejabat merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, misalkan wali kota, bupati, atau gubernur. Sementara itu, penjabat adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irfan Hikmatyar Channel. Mendekati tahun politik 2024, BKN mencatat terdapat 104 instansi daerah yang akan mengalami kekosongan PPK seperti wali kota, bupati, maupun gubernur dikarenakan masa jabatannya berakhir atau telah mencapai akhir batas jabatan. Nah, terkait kekosongan tersebut, terdapat istilah-istilah atau singkatan yang masyarakat tentunya perlu mengetahui, seperti PLT, PJ, PJS, maupun PLH. Contohnya yang terkenal kalau di DKI Jakarta ada PJ Gubernur Heru Budi. Nah, seperti apa penjelasannya, serta bagaimana wewenang dan juga batas wewenangnya? Yuk, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik likes dan tekan tombol subscribe serta loncengnya, biar nggak ketinggalan update informasi birokrasi selanjutnya. Di sini kita akan membahas perbedaan dari istilah tersebut. Yang pertama, langsung aja kita ke PLT atau pelaksana tugas. PLT dibutuhkan saat kepala daerah berhalangan sementara maupun karena sedang menjalani masa tahanan. PLT bisa dijabat wakil kepala daerah ataupun sekda. Kalau contoh yang terkenal sebelumnya, seperti ini contoh PLT. Setelah Jokowi resmi cuti sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok otomatis menjadi pelaksana tugas gubernur. Ahok menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta hingga KPU menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih. Aturan dan dasar hukum PLT diatur dalam pasal 65 ayat 4, 5, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Seperti ini penjelasannya. Pada pasal 65 ayat 4, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Kemudian, apabila kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara dan tidak ada wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Selanjutnya, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah. Pada pasal 7, ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian di poin 2 ada istilah PJ atau penjabat. Jadi penjabat ini berbeda dengan pejabat. Pejabat merupakan pegawai pemerintah yang memegang jabatan penting, misalkan wali kota, bupati, atau gubernur. Sementara itu, penjabat adalah orang yang melakukan jabatan orang lain untuk sementara. Seperti PJ Gubernur DKI Jakarta, karena saat ini tidak ada gubernur definitif, sehingga ada seseorang yang pastinya pegawai pemerintah yang mengisi jabatan tersebut. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono dipilih menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta. Heru akan menggantikan Gubernur Anies Baswedan untuk menjabat Gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang memegang jabatan tetap disebut pejabat, sedangkan pemangku jabatan dalam waktu tertentu disebut penjabat. Jadi intinya penjabat adalah orang yang ngegantiin. PJ merupakan ASN pejabat pimpinan tinggi media atau Pratama yang melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah karena terdapat kekosongan kepala daerah atau wakil kepala daerah, bisa itu karena meninggal, ditahan, sakit permanen maupun hilang. PJ akan menjabat sampai kepala daerah atau wakil kepala daerah definitif hasil pemilihan menjabat. Dan untuk jabatan PJ Gubernur diusulkan oleh Mendagri kepada Presiden, sedangkan PJ Bupati atau Wali Kota diusulkan Gubernur kepada Mendagri. Pada Undang-Undang Pilkada, Pasal 201 ayat 9 disebutkan, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wali Kota, yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Selanjutnya ada PJS atau penjabat sementara. PJS ditunjuk langsung oleh Mendagri untuk melaksanakan tugas kepala daerah dan atau wakil kepala daerah karena kepala daerah atau wakil kepala daerah cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye pilkada. PJS Gubernur ditunjuk Mendagri
PJS Bupati atau Wali Kota ditunjuk Mendagri atas usulan Gubernur. Aturan dan dasar hukum penunjukan PJS ini adalah Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016, Junto Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Selanjutnya yang terakhir ada PLH atau Pelaksana Harian. PLH adalah sekda yang menjalani tugas sehari-hari kepala daerah atas perintah Mendagri apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Sekda menjalankan tugas sehari-hari sampai kepala daerah atau wakil kepala daerah dibebaskan dari tahanan atau telah dilantiknya penjabat kepala daerah. Jadi kalau ada gubernur atau wali kota atau bupati yang tidak ada atau berhalangan, maka akan ditunjuk pejabat sementara. Tetapi kalau belum ada itu, maka sementara roda pemerintahan dijalankan oleh PLH, yaitu sekda pemerintah daerah tersebut. Selanjutnya, aturan dan dasar hukum penunjukan PLH, yakni pasal 65 ayat 5 dan ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya, bagaimana wewenang dan batas wewenang dari PJ atau PJS atau PLH tersebut, karena sejatinya penjabat tersebut bukanlah pejabat definitif. Jadi, dalam hal kekosongan pejabat atau PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan juga mutasi pegawai. Pejabat yang ditunjuk juga tidak dapat mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis. Di antaranya berupa keputusan dan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah, dan keputusan yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran. Namun jika terdapat kebutuhan instansi pemerintah, penjabat yang ditunjuk dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapatkan validasi dari BKN berupa pemberian pertimbangan teknis atau pertek dan atau surat keputusan atau SK atas nama kepala BKN. Jadi kalau penjabatnya mau melakukan hal yang tidak dibolehkan tadi, harus mendapatkan pertimbangan dari BKN. Terkait dengan ketentuan tersebut, BKN memberikan himbauan agar pejabat yang ditunjuk memperhatikan aspek norma, standar, prosedur, dan kriteria atau disingkat dengan NSPK. Jika ada keputusan PPK atau pejabat yang ditunjuk menyalahi ketentuan NSPK manajemen ASN, Kepala BKN dapat melakukan tindakan administratif sesuai Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang pengawasan dan pengendalian NSPK manajemen ASN. Dan pertimbangan teknis atau pertek apa saja yang wajib didapatkan oleh pejabat pengganti dalam hal melaksanakan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pengangkatan atau pengangkatan kembali, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan ASN, selain jabatan fungsional utama, jabatan pimpinan tinggi media, dan juga jabatan pimpinan tinggi utama. Kemudian di poin 2, mutasi internal dalam satu instansi. Selanjutnya ada pemberhentian yang tidak berdampak pada hak pensiun, seperti PTDH, PDH TAPS, PDH APS, dan pemberhentian karena tidak cakap jasmani atau rohani. Selanjutnya ada pelantikan, dan juga ada pengukuhan atau perubahan nomenklatur, atau perubahan peraturan kepala daerah, dan juga yang terakhir ada pengangkatan CPNS menjadi PNS. Serta pertimbangan teknis atau pertek apa saja yang tidak perlu didapatkan oleh pejabat pengganti. Dalam hal ini seperti penetapan nomor induk pegawai, baik nomor induk PNS maupun P3K, kemudian kenaikan pangkat, kemudian ada pengangkatan atau pengangkatan kembali, dan juga pemindahan serta pemberhentian jabatan fungsional utama, kemudian ada pindah instansi, penugasan, peninjauan masa kerja atau PMK, pensiun, melaksanakan CLTN atau cuti di luar tanggungan negara dalam hal persetujuan, perpanjangan, serta pengaktifan kembali. Kemudian ada pengaktifan kembali sebagai PNS, penetapan tewas, pengangkatan calon PNS menjadi PNS lebih dari 1 tahun, dan juga pengalihan atau perpindahan atas amanat undang-undang. Baik itu dia perbedaan PLT, PJ, PJS maupun PLH, serta bagaimana wewenang dan juga batas wewenangnya. Kalau Anda suka video ini, jangan lupa klik likes dan tekan tombol subscribe serta loncengnya, biar nggak ketinggalan update informasi birokrasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.